Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tuoba King Tian berkata dengan penuh semangat, Pangeran, Anda memanfaatkan kepergian Tan Yun dari sekte, itu benar-benar luar biasa, sungguh menakjubkan, ucap Tuoba King Tian. Keributan besar, hal yang lebih baik belum datang. Ketika Tantai Xuanzong meninggal, Anda dan leluhur besar lainnya akan mengusulkan bahwa jika ada yang membunuh Tan Yun, Master Sekte berikutnya akan dipilih di divisi mereka yang telah melakukan perbuatan baik. Dengan cara ini, orang-orang kita akan membunuh Tan Yun di luar pegunungan hukuman surgawi dan membawa kepalanya kembali ke sekte. Pada saat itu, Master Sekte berikutnya akan menjadi divisi jimat, dan pangeran ini akan dalam satu gerakan, mengambil posisi Master Sekte, dan lalu aku, Tuoba Shengzong, mengirim pasukan lagi untuk membantu pangeran ini membunuh agen Huang Fu Shengzong lainnya. Pada saat itu, Huang Fu Shengzong akan menjadi Tuoba Shengzong kami. Akhirnya, Huang Fu Shengzong dan dinasti suci Tuoba bergabung untuk menghancurkan dinasti suci lainnya, selangkah demi langkah, dan selesaikan dominasi surga dan hukuman dinasti suci Tuoba, ucap dari Tuoba Lin. Setelah mendengar ini, strategi Tuoba Lin untuk Tuoba King Tian, mengagumi 5 tubuh. Oke. Ayo pergi, Tuoba Lin berkata sambil tersenyum tanpa ragu, ingat pangeran ini, pergi sebelum matahari terbenam, jangan pergi lebih awal, ucap dari Tuoba Lin. Pangeran, yakinlah, bawahanmu patuh, Tuoba King Tian membungkukkan tubuhnya berkata, ada juga pangeran, Tantai Xuanzong adalah dewa tingkat 8, kamu harus lebih berhati-hati, ucap dari Tuoba King Tian. Lalu, Tuoba King Tian pergi. Tuoba Lin melambaikan tangan kanannya, dan genangan kekuatan spiritual muncul di kehampaan, menunjukkan penampilan Tan Yun. Kemudian dia duduk di meja rias dan mulai merias wajah. Betul sekali, persis riasannya. Dia melihat dirinya di cermin, dan ada berbagai kuas dan ratusan pewarna di atas meja rias. Kemudian, sambil memegang kuas di tangan kanannya, yang diwarnai dengan beberapa jenis pigmen, dia mulai melukis ringan di bola matanya, dan kemudian mengecat kelopak mata dan bulu mata. Setengah jam kemudian, ketika dia selesai mengecat matanya, sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tapi matanya lah yang menjadi persis sama dengan mata Tan Yun. Seolah-olah dia telah mengikat mata Tan Yun dan meletakkannya di rongganya. Yang lebih mengejutkan lagi, penyamarannya hanya dilukis oleh tangannya sendiri. Jika mereka dilihat oleh master besar dengan pencapaian tinggi dalam seni penyamaran, mereka akan terkejut dan berseru bahwa seni penyamaran Tuoba Lin telah mencapai puncaknya. Mencampur yang palsu dengan yang asli bukanlah masalah sama sekali. 3 jam kemudian, pada awal tengah hari, tidak ada matahari dan gerimis. Gaya rambut yang sama dengan Tan Yun, mata yang hampir sama, dan Tan Yun, yang sama dalam jubah ungu muncul di Ice and Snow Hall. Orang ini secara alami adalah Tuoba Lin. Luar biasa, karena Tuoba Lin telah berhasil menyamar dan sama persis dengan Tan Yun. Yang lebih penting adalah bahwa Tuoba Lin meniru sikap Tan Yun, dan dia 9 poin serupa. Master Sekte, dunia akan jatuh ke tanganku cepat atau lambat, ucap dari Tuoba Lin. Suara Tuoba Lin pada saat ini juga tidak dapat dibedakan dari suara Tan Yun. Saya harus mengatakan apa perbedaan antara Tuoba Lin dan Tan Yun saat ini, yaitu, dia tidak memiliki token Master Sekte. Dengan kualifikasi Tan Yun, sekarang dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 5 tahun, diperkirakan dia harusnya telah dipromosikan ke tingkat ke-9 dari keadaan Vena Jiwa, ucap dari Tuoba Lin. Tuoba Lin diam-diam berkata, dan menekan ranah ke tingkat ke-9 Vena Jiwa, dengan senyum seperti angin musim semi, baru saja ketika melangkah keluar dari aula, tiba-tiba,
suara dengungan dingin yang lama keluar dari kehampaan. Tuan Sekte, mengapa Anda ada di sini? Ucap dari kepala jimat Zhu Daosheng. Zhu Daosheng, kepala jimat gerbang suci di puncak gunung salju, matanya terbang ke bawah dengan murung. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang Pangeran Tuo Balin. Dia sangat takut bahwa Tan Yun akan membawa seseorang untuk berurusan dengan pangeran. Seluruh sekte suci Huangfu adalah milik master sekte ini. Di mana master sekte ini? Itu terserah saya. Kenapa Ananda masih ingin bertanya? Ucap dari Tuo Balin mendengus dingin, dan menamparkan dada Zhu Daosheng dengan telapak tangannya. Bahkan jika kamu adalah penguasa, kamu tidak dapat melakukan apapun pada bawahanmu sesuka hati. Bawahan juga dihormati dengan divisi yang sama, ucap dari Zhu Daosheng mencibir. Setelah Tuo Balin mengetahui bahwa dia telah berhasil menipu Zhu Daosheng, telapak tangan kanan yang dia tepuk tiba-tiba ditarik, dan sebuah jari direntangkan dan diketuk pada tinju yang membenturkan. Bang! Dengan suara nyaring, Zhu Daosheng ketakutan bahwa kulit seluruh kepalan tangan kanannya retak, dan seluruh tubuhnya dipukul 100 kaki dengan satu jari sebelum dia terhuyung-huyung untuk berdiri tegak. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun memberinya ilusi kematian dengan satu jari. Apa yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa Tan Yun tiba-tiba mengeluarkan tawa seorang wanita. Kamu tidak tahan bahkan 1/10 dari kekuatan jari pangeran. Kamu terlalu tidak berguna, ucap dari Tuo Balin. Terlalu. Mata Zhu Daosheng melebar, dan sebelum dia selesai berbicara, Tuo Balin berkata dengan ringan, pergi, ucap dari Tuo Balin. Ya, bawahan akan segera pergi, ucap dari Zhu Daosheng terbang dengan gemetar karena ragu. Ada kekacauan di kepalanya, dan dia tidak tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota telah berubah menjadi Tan Yun. Apa yang akan dia lakukan? Wosh! Tuo Balin lepas landas dari puncak gunung yang tertutup salju dan terbang keluar dari tempat perlindungan jimat. Dalam gerimis, dia terbang menuju Gunung Huangfu kuno 1.000.000 mil jauhnya. 2 jam kemudian, wosh! Tuo Balin tampak seperti sedang terburu-buru. Dari langit yang gelap, dia menembak jatuh gunung kuno Huangfu dan berjalan cepat menuju kuil Huangfu. Tuan Sekte Tua, junior ini mencarimu dengan tergesa-gesa, ucap dari Tuo Balin berjalan di luar aula tertutup dan berkata dengan tergesa-gesa. Boom! Pada saat ini, setelah pintu aula terbuka, suara Tantai Xuanzong datang dari aula. Yuner, cepat masuk, ucap dari Tantai Xuanzong. Baik Master Sekte Lama, ucap dari Tuo Balin buru-buru memasuki aula, dan datang ke depan dengan tergesa-gesa. Dia membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Sekte Tua, masalah ini sangat penting, tolong biarkan yang lain mundur, ucap dari Tuo Balin. Bawahan patuh, ucap dari seseorang. Segera, suara hormat terdengar di aula, hanya untuk mendengar suaranya, tetapi tidak melihat siapapun. Yuner, kenapa menyuruh orang-orang pergi? Apa yang terjadi? Ucap dari Tantai Xuanzong. Tuo Balin berkata dengan marah, setelah junior meninggalkan Bea Cukai, saya menemukan bahwa token Master Sekte hilang, ucap dari Tuo Balin. Apa? Tantai Xuanzong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Yuner, jangan khawatir, katakan padaku dengan cepat apa yang terjadi, ucap dari Tantai Xuanzong. Tuan Sekte Tua, inilah yang terjadi. Tuo Balin membungkuk meminta maaf dan berkata, setelah junior mengetahui bahwa token Master Sekte hilang. Setelah jeda, Tuo Balin menyalakan cincin penyimpanan di tangan kirinya, dan dia mengarahkan pedang pendek dengan aliran darah, yang secara akurat menembus jantung Tantai Xuanzong, dan menusuk dari belakang. Hampir pada saat yang sama, Tuo Balin membalik tangan kanannya, dan belati lain keluar dari udara tipis, menebas leher Tantai Xuanzong yang tak berdaya. Uci. Dengan percikan darah, Tuo Balin memegang pedang di tangan kanannya dan memotong tenggorokan Tantai Xuanzong. Yuner, aku memperlakukanmu seperti milikku sendiri,
kenapa kau ingin bunuh aku, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menutupi leher yang menyemprotkan darah dengan tangan kirinya, dan tangan kanannya di dada yang berlumuran darah. Dia menatap Tan Yun, di depannya dengan mata marah, bingung dan sedih, dan berkata sebentar-sebentar, tidak dapat berbicara dengan jelas. Mengapa? Saya sangat baik padamu, dan kau ingin membunuhku. Oh, aku mengerti, ucap dari Tantai Xuanzong meneteskan air mata kesedihan. Benarkah, Tuo Balin mencibir, apa yang kamu mengerti, ucap dari Tantai Xuanzong. Setelah mengatakan itu, Tuo Balin mengepalkan gagang pedang dengan tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke dada Tantai Xuanzong. Cara-caranya sangat kejam. Kamu bajingan, kota ini sangat dalam. Tantai Xuanzong menggertakkan giginya dan berkata dengan suara gemetar, kurasa, penjahat yang tidak tahu berterima kasih ini, juga mata-mata, ucap dari Tantai Xuanzong. Hahaha, Tuo Balin menggunakan nada bicara Tan Yun, dan berkata dengan senyum panjang, benar, aku mata-mata Tan Yun, ada apa? Sayangnya kamu terlambat mengetahuinya, Huang Fu Shengzong telah jatuh padaku, aku sudah mendapatkannya di tanganku, ucap dari Tuo Balin. Tantai Xuanzong terengah-engah, darah mengucur dari lehernya, suaranya menjadi semakin lemah, kamu penjahat tercela, kamu harus mati. Sebelum Tantai Xuanzong selesai berbicara, Tuo Balin menarik belati dari dada Tantai Xuanzong. Ketika mayat Tantai Xuanzong jatuh lemas ke tanah, 8 jiwa dewa halus keluar, segera setelah mereka terbang keluar dari mayat, dikalahkan dan dimusnahkan oleh telapak tangan Tuo Balin. Sejauh ini Tantai Xuanzong meninggal di bawah kepercayaan pada Tan Yun. Kekosongan bergetar, dan Tuo Balin melepaskan kesadaran spiritualnya yang kuat. Setelah beberapa saat, itu menyelimuti seluruh gerbang suci. Dia menemukan bahwa di langit jutaan mil di selatan, Tuoba Qingtian, Wei Ye, Situ Wuhen, Jin Xianghai dan 8 leluhur besar lainnya yang kehilangan lengan kanan mereka terbang menuju Huang Fu Gusan. Seni suci pengendalian mayat, ucap dari Tuo Balin. Tuo Balin melambaikan tangan kanannya, dan sepotong kekuatan spiritual berubah menjadi garis prasasti di kekosongan. Segera, itu menembus ke alis mayat Tantai Xuanzong. Kemudian, Tantai Xuanzong tidak bisa mengistirahatkan matanya menjadi kusam, dan suara seperti kutukan Tuo Balin terus terngiang di benaknya, ingat, setelah 8 leluhur besar datang. Tuoba setelah Lin menjelaskan semuanya, Tuo Balin mengilhami jimat gaib, dan setelah pergi dengan tenang, tutup pintu istana. Lebih dari setengah jam kemudian. Desir-desir. 8 bayangan terbang dari tirai hujan ke puncak gunung kuno Huangfu, dan berubah menjadi beberapa leluhur besar dari 8 divisi. Ketika 8 leluhur besar sedang berjalan menuju kuil Huangfu, tiba-tiba suara lemah dan marah Tantai Xuanzong datang dari kuil, seseorang, tolong, ucap dari Tantai Xuanzong. Tidak, itu Master Sekte, ucap dari Tuoba Qingtian. Wajah Tuoba Qingtian berubah tiba-tiba, sosoknya melintas, dan ketika dia menendang gerbang aula, kemarahan lama tiba-tiba terdengar, Tuoba Qingtian, ini adalah aula utama Master Sekte lama, bagaimana kamu bisa sombong lagi, ucap dari Tuo Balin yang menyamar sebagai Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya cian melesat dari langit, berubah menjadi pria kurus berusia 90 tahun. Orang tua itu tidak memiliki nama, Tantai Xuanzong selalu memanggilnya Tian Lao. Tantai Xuanzong diam-diam memupuk 2 organisasi besar, salah satunya adalah organisasi pembunuhan. Pemimpin organisasi pembunuhan bernama Huang Fu Guchong, yang bertanggung jawab untuk memimpin organisasi pembunuhan, menyelidiki latar belakang pejabat senior Huang Fu Shengzong, dan yang memerintahkan pembunuhan oleh Tantai Xuanzong. Yang kedua adalah organisasi hukuman surgawi. Dan lelaki tua yang tampaknya lemah berjubah hijau itu adalah komandan hukuman surgawi,
yang biasa disebut Tian Lao. Tian Lao bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Tantai Xuanzong. Lebih dari setengah jam yang lalu, lelaki tua yang pergi di kuil Huangfu adalah Tian Lao. Tingkat ke-9 dari domain dewa, alis putih si Tu Wuhen bergetar, dan dia berkata dengan suara rendah, "Rekan Taois ini, sepertinya kamu sangat tampan, siapa kamu?" ucap dari si Tu Wuhen. Di antara 8 leluhur besar, hanya si Tu Wuhen adalah tingkat ke-9 dari domain dewa, dan 8 lainnya adalah tingkat ke-7 atau ke-8 dari domain dewa. Karena itu, pada saat ini, hanya si Tu Wuhen yang dapat melihat ranah Tian Lao. 7 leluhur agung lainnya belajar dari si Tu Wuhen bahwa leluhur tua yang belum pernah dilihat ini sebenarnya berada di atas mereka, dan mereka semua tersentak. Si Tu Wuhen, leluhur dari divisi jiwa binatang, apakah lelaki tua ini benar? Tian Lao berkata dengan dingin, "Ingat, lelaki tua ini tahu siapa kamu, seharusnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengenal lelaki tua ini." Dan sekarang Master Sekte dan Master Sekte yang lama sedang mendiskusikan hal-hal penting, dan tidak ada yang boleh mengganggu, ucap dari Tian Lao. Tepat ketika Tian Lao berbicara, suara lemah yang tak terdengar keluar lagi, "Tolong," ucap dari Tantai Xuanzong. "Tuan," Tian Lao mengguncang tubuhnya, wajahnya sangat berubah, dia berbalik dan menendang pintu, bang. Saat dia menendang pintu aula, dia melihat pemandangan yang tidak ingin dia lihat sampai kematiannya. Melihat Tantai Xuanzong terbaring tak bergerak dalam genangan darah, jari telunjuk kanannya berlumuran darah, meninggalkan garis darah di tanah. "Tan Yun adalah mata-mata, bunuh dia." Tulisan tangan pendek 8 ini tampaknya telah menghabiskan semua kekuatan yang dimiliki Tantai Xuanzong sebelum kematiannya. "Tuan," Tian Lao tiba-tiba berlutut di depan Tantai Xuanzong, meneteskan air mata menyalahkan diri sendiri, dan menangis dengan keras. "Tuan, aku minta maaf untukmu. Saya benar-benar tidak mendengarkan Anda dan meninggalkan istana Huangfu, tetapi bawahan saya tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, bajingan ini, akan benar-benar melakukan sesuatu kepada Anda. Tuan, bawahan minta maaf untuk Anda," ucap dari Tian Lao. Bang bang bang. Tian Lao menangis dari hati ke hati, bersujud seperti kepala yang hancur, dan epitel dahinya terkoyak. Bawahan ini mengatakan sesuatu yang memberontak, "Kamu pintar seumur hidup, tapi kamu dianiaya, Tan Yun." "Aku membalaskan dendam, Tan Yun seharusnya terkutuk, sial," ucap dari Tuoba King Tian. Di belakang Tuoba King Tian, si Tu Wuhen, Wei Ye, Jin Xianghai dan 7 leluhur hebat lainnya, pada saat ini, merasakan hawa dingin di punggung mereka. Mereka memang berpikir bahwa seseorang akan membalas dendam pada Tantai Xuanzong, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Tantai Xuanzong akan mati di tangan Tan Yun. Dalam hati mereka, kebaikan Tantai Xuanzong kepada Tan Yun dapat dikatakan dipupuk sebagai seorang putra. Perlakuan Tantai Xuanzong terhadap Tan Yun seberat gunung, dan bahkan sampai menyayanginya, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu di seluruh Huangfu Shengzong. "Mungkinkah seseorang menjebaknya Tan Yun?" ucap dari Wei Ye, leluhur dari 5 jiwa yang bukan mata-mata, mau tidak mau berkata. "Dijebak," Tuoba King Tian dengan marah bergegas ke mahkota dan berkata, "Wei Ye, apa yang kamu katakan?" Master Sekte baru mengetahui bahwa Tan Yun adalah mata-mata, dan itulah sebabnya kami berdelapan datang untuk membahas masalah ini, menghapus Tan Yun. Jelas, saya tidak tahu konspirasi dan trik apa yang digunakan Tan Yun untuk menyerang dan membunuh Raja Lama di bawah perawatan Raja Tua. Jika tidak, perhatikan baik-baik, tidak ada jejak pertempuran di seluruh aula, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun menembak, dan Master Sekte tanpa tindakan pencegahan, ucap dari Tuoba King Tian. Pada saat ini, Tian Lao berdiri dengan gemetar dan berkata, "Tuoba King Tian benar, Wei Ye, kamu tidak perlu meragukannya.
Karena lelaki tua ini melihat Tan Yun dengan matanya sendiri dan datang ke aula utama, lalu, dia berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan tuannya, dan kemudian tuan itu menyuruh orang tua ini pergi. Setelah lelaki tua ini pergi, Tan Yun menyerang tuannya sampai mati. Kalian semua cepat berkumpul, semua pejabat tinggi gerbang suci, datanglah ke gunung kuno Huangfu untuk berkumpul. Lelaki tua ini mengundang ayah tuannya untuk mengambil alih situasi keseluruhan, ucap dari Tian Luo. Oke, setelah 8 leluhur besar meninggalkan kuil, Tuoba King Tian melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, menyelimuti 7 lainnya. Semua orang, bajingan Tan Yun telah mengorbankan kita masing-masing, dan kebencian ini tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, setelah Tan Taiyu memimpin situasi keseluruhan, dia pasti akan menangkap Tan Yun untuk membalas dendam. Bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Ucap dari Tuoba King Tian dengan keras. Setelah berbicara, Tuoba King Tian berkata seperti orang yang benar. Setelah melihat bahwa ketujuh orang itu terdiam, orang tua ini adalah orang yang bahagia, dan beberapa kata dari orang tua ini jelas. Analisis dan alasannya adalah bahwa kita semua menginginkan divisi kita sendiri dari Putra Suci, Putri Suci, ingin membunuh Tan Yun dan naik ke posisi raja. Tapi Kia tidak hanya gagal mencapai tujuan kita, tetapi juga kehilangan satu tangan. Pada akhirnya, yang paling menyedihkan adalah keranjang bambu itu kosong, ucap dari Tuoba King Tian. Mendengar ini, Wei juga mengangkat alisnya dan menyela. Tuoba King Tian, jangan banyak bicara, apa yang ingin kamu katakan, ucap dari Wei Ye. 6 leluhur lainnya juga menatap Tuoba King Tian, menunggu dia untuk menjawab. Tuoba King Tian menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang Tan Yun membunuh Tantai Xuanzong, maka dia akan digulingkan sebagai raja. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk bersaing memperebutkan Master Sekte. Jika kita melewatkannya, saya khawatir kita tidak akan memilikinya lagi di masa depan. Pikirkan baik-baik, Tantai Xuanzong sudah mati, dan Tan Yun akan dihapuskan, tetapi jika Tantai Yu bertanggung jawab atas Huangfu Shengzong lagi, bukankah kita kehilangan tangan dengan sia-sia? Menurut pendapat saya, setelah Tantai Yu tiba, kita akan bertaruh pada Tan Yun. Siapa yang membunuh Tan Yun terlebih dahulu, Master Sekte akan memilih divisi mereka yang membunuh Tan Yun. Bagaimana? Ucap dari Tuoba King Tian. Mendengar ini, si Tu Wuhen tersenyum dan berkata, usulan ini sangat bagus, orang tua ini setuju, tidak peduli apa, Tantai Yu tidak dapat diizinkan untuk mengambil alih sekte, ucap dari si Tu Wuhen. Oke, leluhur ini juga sangat setuju, ucap dari Jin Xianghai setuju. Ya, itu keputusannya, ucap dari Zhong Libo juga menanggapi. Mengenai saran Tuoba King Tian, si Tu Wuhen, Jin Xianghai, dan Zhong Libo secara alami setuju. Karena mereka berempat adalah mata-mata, yang paling mereka sukai adalah Huangfu Shengzong semakin kacau semakin baik, lebih baik memiliki perang saudara pecah dan ikan di perairan bermasalah. Meskipun leluhur dari 5 jiwa Wei Ye, leluhur angin dan guntur, Zheng Long, leluhur dari jiwa kuno adalah Cao Yue, dan leluhur jiwa suci Zhu Dongfang Dao Yuan bukan mata-mata, tetapi menghadapi saran Tuoba King Tian, mereka berempat tidak punya alasan untuk menolak. Jika tidak, bagaimana mereka bisa layak kehilangan lengan mereka? Ketika Tuoba King Tian melihat bahwa ketujuh orang itu setuju, dia sangat gembira dan mengagumi Tuoba Lin, pangeran itu benar-benar manusia surga, dan dia tahu hal-hal seperti ini, mengetahui bahwa ketujuh orang itu tidak dapat menolak. Hahaha, itu bagus, sekarang rencana putra mahkota telah selesai di tengah jalan, selanjutnya, bunuh saja Tan Yun, Huangfu Shengzong akan menjadi milik Tuoba Shengzong, ucap dari Tuoba King Tian di dalam hatinya. 2 jam kemudian, malam yang gelap dan hujan deras menutupi dunia.
Di puncak gunung kuno Huangfu, Tan Taiyu mengambil tubuh Tan Tai Xuanzong dan melangkah keluar dari kuil Huangfu, membiarkan hujan deras mengguyurnya dan memercik ke tubuh Tan Tai Xuanzong. Dalam 2 jam sebelumnya, organisasi hukuman surgawi, di bawah komando Tian Lao, telah mengirim 10 orang kuat dari alam dewa untuk menutup gerbang penghargaan gerbang suci dan tanah suci, dan mencegah siapapun keluar. Pada saat yang sama, dia mengirim banyak orang kuat untuk mencari Tan Yun di sekte tersebut. Pada saat ini, selain para anggota sekte suci yang berpangkat tinggi, 9 diaken, tetua, dan kepala sekte suci lainnya semuanya hadir. Tuhan, Tan Taiyu memeluk tubuh Tan Tai Xuanzong, dia melihat ke langit dan menangis, Tuhan, dia adalah putra Tan Taiyu. Kamu, apakah kamu melihatnya? Aku sangat sedih. Ayah telah memberitahumu lebih dari sekali bahwa kamu harus waspada terhadap Tan Yun, tetapi kamu tidak mendengarkan, wow. Itu saja, kamu meninggalkan yang terbaik untuknya. Kamu memperlakukannya seperti anakmu sendiri, tapi bagaimana dengan dia? Dia tidak tahu berterima kasih, dia membunuhmu dan melarikan diri. Ayah benar-benar merasa tidak enak, saya merasa tidak berharga, ucap dari Tan Taiyu. Tan Taiyu menangis serak, matanya bengkak, dan hatinya hancur. Dia tidak mengerti mengapa Tan Yun begitu kejam. Dalam hatinya, putranya tidak lebih baik daripada cucunya Tan Yun. Dahulu kala, dia ingin mewariskan posisi raja kepada Tan Yun. Dia tahu bahwa ada banyak mata-mata yang ingin membunuh putranya, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa putranya akan mati di tangan Tan Yun. Pada saat ini, Tan Taiyu tidak ragu apakah seseorang berpura-pura menjadi Tan Yun dan membunuh putranya. Karena Tian Lao adalah bawahan putranya yang paling setia, dan Tian Lao melihatnya dengan matanya sendiri, Tan Yun memasuki kuil Huangfu untuk berbicara dengan putranya, dan kemudian putranya meninggal, dan sebelum putranya meninggal, dia menulis dengan darah untuk membuktikan Tan Yun. Semua ini telah mencap Tan Yun dengan tanda seorang pembunuh. Jangan khawatir, aku akan membunuh Tan Yun agar ayah bisa membalaskan dendammu, ucap dari Tan Taiyu. Setelah Tan Taiyu selesai berbicara, dia menginstruksikan Tian Lao untuk meletakkan tubuh Jenderal Tan Tai Xuanzong di kuil Huangfu. Semuanya, Tan Taiyu meraung, menurut aturan sekte, untuk menghapuskan posisi Master Sekte, semua leluhur dari setiap divisi harus setuju. Hari ini, lelaki tua ini mengusulkan untuk menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun, apakah kalian setuju? Selain divisi formasi, ada lebih dari 150 leluhur di 8 divisi lainnya, dan mereka menjawab, saya akan setuju. Hanya leluhur dari divisi formasi, Feng Yun yang mengerutkan kening, dan dia tidak bisa memikirkan motif Tan Yun yang paling masuk akal untuk pembunuhan. Menurut pendapatnya, Tan Yun telah mendapatkan Kaisar Huangfu Shengzong, bahkan jika dia adalah mata-mata, dia tidak akan begitu ingin membunuh Tan Tai Xuanzong, kan? Juga, menurut apa yang dikatakan Tuoba King Tian, setelah Tan Tai Xuanzong mengetahui bahwa Tan Yun adalah mata-mata, mengapa dia meminta Tuoba King Tian untuk memberitahu 7 leluhur lainnya? Alasannya adalah karena Feng Yun tahu bahwa Tuoba King Tian mungkin juga seorang mata-mata. Jika sebelumnya, Feng Yun berharap Tan Yun akan mati, tetapi sekarang berbeda, Tan Yun telah berjanji untuk menikahi Feng Qingcheng, di dalam hatinya, Tan Yun adalah miliknya. Pada saat yang sama, dia lebih sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk membela Tan Yun, dan dia tidak ragu bahwa begitu dia mengucapkan kata-kata yang baik untuk Tan Yun, Tan Taiyu yang hampir gila pada saat ini, akan membuatnya marah dan kematiannya jelek. Feng Yun, apa maksudmu? Tan Taiyu memelototi Feng Yun dan berteriak dengan marah, apa maksudmu dengan puncak formasi, ucap dari Tan Taiyu. Feng Yun tampak seperti kedinginan, dan dengan hormat berkata, Tan Yun adalah orang yang keji, kejahatan dan harus mati, saya secara alami setuju untuk menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun, ucap dari Feng Yun. Oke.
Tante Yu mengumumkan, segera, orang tua ini mengumumkan bahwa AI-7 akan menghapuskan posisi Master Sekte Tan Yun, habis-habisan untuk membunuh Tan Yun, ucap dari Tante Yu. Tante Yu melihat Tian Lao, dia memerintahkan, segera bawa orang ke Tanah Suci Berjasa, dan tangkap tunangan Tan Yun dan orang-orang yang dekat dengannya, satu untuk dibunuh, ucap dari Tante Yu. Bawahan patuh, ucap dari Tian Lao. Begitu suara Tian Lao jatuh, Feng Yun melihat Tante Yu, dia menyarankan, bawahan berpikir bahwa membunuh Tan Yun seperti ini, dan tunangannya terlalu mudah untuk Tan Yun mati. Bunuh kedua tunangannya, lalu bunuh Tan Yun, ucap dari Feng Yun. Di mata semua orang, Feng Yun menggunakan cara yang kejam untuk membuktikannya untuk menjauhkan diri dari Tan Yun. Semua orang tahu bahwa Feng Yun berusaha melindungi tunangan Tan Yun. Pada saat yang sama, dia telah memutuskan bahwa begitu seseorang menangkap Tan Yun, dia akan membawa keluarga Feng yang kuat untuk menyelamatkan Tan Yun, dan mengambil Tan Yun untuk meninggalkan gunung hukuman surga. Dalam hatinya, mendapatkan Tan Yun yang merupakan Sein Artefak Master, Sein Arai Master, Sein Jimat Master, dan Sein Alkemis, berarti mendapatkan masa depan. Tentu saja, dalam pandangannya, menjadikan Tan Yun sebagai anggota keluarga Feng juga merupakan hal yang indah. Setelah Feng Yun selesai berbicara, dia menemukan bahwa Tante Yu sedang menyipitkan mata padanya dengan mata bertanya, dan Feng Yun tersenyum lagi, dan berkata, Tan Yun adalah orang yang memiliki banyak trik, jika kita menyembunyikannya, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukannya, kita akan menemukannya. Kemudian dia menyebarkan desas-desus bahwa kedua tunangannya akan dieksekusi di depan umum. Biarkan Tan Yun melemparkan dirinya ke dalam jaring, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, Tante Yu mengangguk, melirik para leluhur, dan berkata tanpa ragu, orang yang dapat menangkap hidup-hidup, jika Anda tidak dapat menangkap yang hidup, maka bawa kembali mayat Tan Yun yang rusak, ucap dari Tante Yu. Pada saat ini, Tuoba King Tian memandang Tante Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, Huang Fu Shengzong tidak dapat memiliki pemilik selama sehari, tetapi tidak untuk waktu yang lama untuk tidak ada pemilik. Menurut pendapat bawahan, divisi mana yang dapat menangkap Tan Yun hidup-hidup, atau membunuhnya, Master Sekte berikutnya adalah dipilih dari divisi itu. Hanya dengan cara ini semua orang dapat lebih termotivasi untuk menangkap Tan Yun, dan mencapai keinginan Master Sekte lama untuk membalas dendam, ucap dari Tuoba King Tian. Pada saat ini, 7 leluhur agung kecuali Feng Yun menyatakan pendapat mereka bahwa metode ini layak. Situasi saat ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa 8 leluhur besar jelas khawatir bahwa kekuatan Huang Fu Shengzong sekali lagi jatuh ke tangan Tante Yu. Tante Yu secara alami jelas, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya ingin membalaskan dendam putranya sesegera mungkin, dan dia juga tahu bahwa jika dia tidak setuju, Huang Fu Shengzong saat ini mungkin merajalela dengan mata-mata dan perang saudara akan pecah. Oke, lelaki tua ini setuju. Tante Yu mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata dengan tegas, dengarkan perintah lelaki tua ini, tangkap Tan Yun, ucap dari Tante Yu. Bawahan patuh, ucap dari orang-orang. Setelah semua pemimpin senior dari 9 divisi menerima perintah, mereka terbang menjauh dari gunung kuno Huang Fu. 3 jam kemudian, Tante Yu membawa Tian Lao ke alam rahasia berjasa, di dojo berjasa. Dia menatap lusinan gulungan ruang waktu biji sesawi di langit dan berteriak, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, keluar dari sini, ucap dari Tante Yu berteriak. Jelas Tante Yu akan menemukan keempat gadis itu untuk menyelesaikan masalah. Favoritnya adalah Mu Mengyi dan Shen Subing, karena itu Mu Mengyi yang membawa kembali Tan Yun dari kota meteorit ke Sekte Huanfu. Karena Shen Subing lah yang mengkultivasi Tan Yun. Tetapi pada saat ini, yang paling dia benci adalah mereka.
Tantai Yu berteriak keras, mengguncang awan, mengguncang waktu dan gulungan ruang biji sesawi bersenandung. Pada saat berikutnya, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian memimpin untuk terbang keluar dari gulungan waktu dan ruang, dan kemudian hampir 6.000 orang, semuanya terbang ke dojo yang berjasa. Ketika Shen Subing melihat mata merah dan bengkak Tantai Yu menatapnya, dia bingung dan dengan hormat berkata, "Aku bertemu Master Sekte Lama," sebelum Shen Subing selesai berbicara. Retak. Tantai Yu menamparkan wajahnya dan membalikkan Shen Subing terbang jauh. Retak. Kemudian, dalam seruan para murid, Tantai Yu menamparkan Mu Mengyi, dan juga Mu Mengyi mengeluarkan panah berdarah, yang dihancurkan ratusan kaki jauhnya dan menabrak dojo yang berjasa. Shen Subing berdiri gemetar dari tanah, menatap Tantai Yu dengan sepasang mata yang indah, dan bertanya, "Senior Tantai, kepala ini adalah leluhur, dan kepala berjasa, dan tidak ada yang diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap kepala ini. Mengapa kamu menyerang kepala ini hari ini?" ucap dari Shen Subing. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.